Propaganda yang menyesatkan terus-menerus dilakukan oleh para tokoh Melayu palsu di Malaysia. Mereka gembar-gembor mengenai urusan kemelayuan setiap hari. Padahal mereka sendiri adalah tokoh Melayu palsu. Jadi suku Melayu asli di Malaysia sebenarnya hanya diperalat dan diperbodoh oleh mereka. Orang-orang Melayu palsu ini sejak dulu menguasai Malaysia dan terus berusaha menipu orang Melayu asli dengan ide kemelayuan. Bahkan, belakangan mereka berupaya mengecoh pula orang Indonesia. Mereka kira orang Indonesia bisa ditipu dengan ide kemelayuan. Misalnya saja, mereka berusaha mengatakan bahwa Nusantara bisa disatukan dengan ide kemelayuan. Padahal, sekali lagi mereka itu sebenarnya Melayu palsu. Mereka bisa orang Jawa, India, atau Bugis di Malaysia, tapi merasa paling Melayu. Mereka juga mengatakan bahwa rumpun Melayu harus bersatu demi menghadapi negara-negara Barat. Ribut urusan bahasa Melayu harus dilihat dari konteks ini. Kaum Melayu asli dan palsu di Malaysia, dengan segala kesombongannya ingin memelayukan Nusantara, memelayukan Indonesia. Nah, tokoh Melayu asli dan palsu di Malaysia mungkin tidak pernah berkaca bahwa kaum Melayu Malaysia dulu telah mengkhianati Nusantara. Kaum Melayu asli dan palsu di Malaysia memihak Inggris ketika Indonesia mati-matian melawan penjajah. Orang Indonesia tidak akan pernah melupakan pengkhianatan itu. Sekali lagi, orang Indonesia tidak akan pernah melupakan hal itu. Sejak dulu, Malaysia adalah boneka Inggris dan kini seolah-olah merasa menjadi senasib dan seperjuangan dengan bahasa Indonesia. Pertanyaannya, kapan Malaysia sama-sama berjuang bersama Indonesia mengusir penjajah? Kaum Melayu asli dan palsu telah meminjam bahasa Melayu dari Sumatera, tapi mereka merasa bahasa Melayu milik mereka dan merasa paling Melayu. Mereka pun mencuri kosakata dari bahasa Indonesia dan dimasukkan dalam Kamus Bahasa Melayu Nusantara. Tujuannya biar bahasa Melayu kelihatan hebat. Masih berkaitan dengan bahasa Melayu, tokoh-tokoh Melayu palsu di Malaysia juga sering berilusi bahwa bahasa Melayu dominan di Asia Tenggara. Mana ada bahasa Melayu yang dominan? Bahasa Melayu adalah bahasa daerah, bahasa ibu, bahasa lokal, dan belum baku. Bahasa Melayu hanya digunakan di sebagian masyarakat Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, dan Singapura. Sekali lagi, hanya sebagian masyarakat saja. Itu pun sebagai bahasa ibu, bahasa sehari-hari, bukan bahasa baku. Yang amat dominan di Asia Tenggara, jelas bahasa Indonesia. Ada juga netizen yang sering mengatakan bahwa bahasa Melayu Malaysia masih murni. Kalau murni dalam pengertian belum baku, atau masih terasa sebagai bahasa kampung, mungkin benar. Tapi itu pun tidak semua. Cobalah lihat pola penyerapan bahasa Melayu Malaysia yang amat kacau dan aneh. Kosakata itu terasa kurang menyatu dengan bahasa Melayu itu sendiri. Coba saja simak, apakah taksi merupakan kosakata bahasa Melayu? Apakah motosikal merupakan kosakata bahasa Melayu? Apakah pipe, yang maksudnya pipa, merupakan bahasa Melayu? Mereka mengaku paling Melayu, sok Melayu, tapi kosakatanya seperti itu. Jadi lebih tepat disebut saja sebagai bahasa Malaysia, bukan bahasa Melayu. Karena sudah tidak murni lagi. Bangsa Indonesia lebih jujur dalam urusan ini. Walaupun berakar dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia tidak murni bahasa Melayu. Karena itu pula namanya bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Dan bangsa Indonesia tidak dibebani oleh ilusi kemelayuan yang memabukkan itu. Hai guys, jumpa lagi. Itu tadi adalah ulasan dari tim kami. Nah, masih berkaitan dengan masalah bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, berikut ini ada video yang menarik. Yuk kita simak ya. Aku tuh dulu sok tahu banget, kayak aku tuh mentang-mentang aku udah
sering dengerin adekku dengerin Upin Ipin, kayaknya aku tuh udah kayak kayaknya aku bisa nih bahasa Melayu, tapi ternyata tidak semudah itu. Jadi aku tuh pertama kali datang ke Malaysia itu belum 24 jam, itu baru beberapa jam. Nah, aku itu ke restoran Mama. Nah, abis ke restoran Mama itu aku tuh bilang sama abangnya aku minta air anget. Tapi waktu itu abangnya tuh gak ngerti air anget itu apa. Jadi aku tuh kayak, oh my god. Aku tuh mikir apa bahasa Melayunya air anget, karena aku gak pernah denger. Jadi aku dibilangin kalau misalnya air anget itu bahasa Melayunya itu air suam. Gitu. Terus nih, FYI aja, kalau misalnya kalian pengen milk tea, teh tarik tapi yang dingin, ya kalian bilangnya teh ice. Kalau misalnya kalian pengen es teh manis yang ada di Indonesia itu namanya teh o. Gitu. Kalau mau es teh manis dingin, itu berarti teh o ice. Gitu. Terus kalau misalnya kalian pengen air putih yang nggak ada esnya, nggak dingin maksudnya, itu ngomongnya air kosong. Iya, air kosong. Aku dulu juga bingung kenapa air kosong gitu. Terus kalau misalnya mau air putih yang dingin, ya nggak sih, pokoknya itu ice kosong gitu. Jadi please banget kalau misalnya kalian mau kuliah ke Malaysia atau tinggal di Malaysia dalam waktu yang lama, belajar bahasa Melayu deh. Karena jadi waktu itu aku sama temanku tuh kita naik MRT bareng, terus kita ngobrol. Waktu itu suasana MRT-nya menurutku nggak sepi, jadi juga rame. Nah, pas waktu kita lagi ngobrol bareng, aku tuh nggak sengaja ngomong, oh ya udahlah gampang, itu nanti aja gitu. Aku tuh refernya ke bahasa Indonesia yang artinya lah gitu pokoknya. Tapi kata temanku yang orang Malaysia, gampang itu artinya jangan ngomong kata itu sembarangan. Oke? Yang pas aku waktu itu nggak sengaja di MRT aja kayak tiba-tiba MRT-nya jadi sunyi gitu, terus aku deh. Yang pas aku waktu itu nggak sengaja di MRT aja kayak tiba-tiba MRT-nya jadi sunyi gitu, terus aku. Nah, terus habis itu ini masalah bahasa lagi ya. Jadi pas awal-awal aku datang ke Malaysia itu, yang pas aku udah masuk kelas, terus pokoknya aku udah membaur sama orang-orang dan ketemu sama lebih banyak orang, itu tuh kayak aku baru sadar ternyata orang Malaysia itu kalau ngomong dalam satu kalimat itu ada banyak bahasa. Nggak banyak sih, dalam satu kalimat itu bahasanya dicampur. Aku tuh rada susah gitu kalau misalnya aku harus nge-mix juga. Jadi kalau aku ngomong tuh either aku full bahasa Melayu atau full English. Tapi jarang banget full bahasa Melayu, selalu English. Karena aku bodoh. Dalam Kamus Bahasa Melayu Malaysia, pengertian kata gampang memang seperti tadi, memiliki pengertian yang negatif. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata gampang bermakna mudah atau tidak sukar, enteng atau sepele. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada juga kosakata kampang yang bermakna sama seperti kata gampang di Malaysia. Tapi, kata kampang pun kurang populer secara nasional di Indonesia. Nah, itulah bedanya bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.